Sering sekali terjadi ketika memilih meninggalkan seseorang demi orang lain akan menghasilkan sesuatu yang lebih buruk. Seperti pria ini yang tega meninggalkan istrinya demi menikahi seorang janda, namun ternyata ia malah ditipu miliaran rupiah. Bahkan 2 rumah mewahnya pun raib. Tuh kan, kualat sih mas. Seorang janda kembang menipu mantan suaminya sendiri di Cina. Tak tanggung-tanggung, ia menipu hingga miliaran rupiah. Mantan istri mengaku butuh uang untuk membiayai hidup anak mereka. Tapi setelah tes DNA, ternyata si anak bukan putra kandung pria tersebut. Pria bernama Hou itu lalu melaporkan kasusnya ke Departemen Polisi Kota Shenyang, Provinsi Liaoning, Cina pada 28 September 2020. Ia berkata anak berusia 5 tahun dari mantan istrinya itu bukan putra kandungnya yang dibuktikan dengan tes DNA. Hou mengaku sudah menghabiskan banyak uang untuk merawat mantan istri dan anaknya selama 5 tahun terakhir. Dilansir dari eva.vn pada Jumat 30 Oktober 2020, Hou, 61 tahun, bekerja di bidang konstruksi sejak lama dan bertemu wanita kelahiran 1978 bernama Liu pada 2007 saat sedang bepergian. Dan perusahaan Hou sering memesan jasanya. Saking seringnya bertemu, mereka kemudian jatuh cinta. Hou terpesona dengan kecantikan Liu dan Liu terpikat dengan harta Hou yang memiliki 2 mobil mewah. Di awal hubungannya, Hou mengaku sudah menikah dan punya 2 putri. Hou lalu menceraikan istri lamanya demi Liu pada 2009 dan 2 tahun kemudian mereka menikah meski jarak usianya 19 tahun. Akan tetapi pada 2013 sikap Liu mulai berubah. Dia mulai gampang tersinggung, mudah marah dan sering mencampakkan Hou tanpa alasan. Singkat cerita, keduanya lalu bercerai tapi Hou masih sering mengunjungi Liu. Keduanya juga tetap berteman. Pada 2014, Liu hamil dan mengaku itu adalah putra Hou. Sang mantan suami yang tidak memiliki anak lelaki itu senang bukan kepalang mendengarnya. Sampai bersedia keluar banyak uang untuk merawat mereka. Sejak kelahiran sang anak pada September 2015, Hou telah mengirimi dana ke Liu setidaknya 200.000 yuan atau 429 juta rupiah. Setelah punya anak, Liu juga meminta Hou membelikannya rumah. Tanpa pikir panjang, Hou mengabulkan permintaan itu dan menggelontorkan uang 2,8 juta yuan atau sekitar 6 miliar rupiah untuk membangun 2 rumah masing-masing untuk Liu dan si anak lelaki. Akan tetapi karena sang putra masih kecil, kedua rumah itu didaftarkan atas nama Liu. Hou juga membelikan perabotan serta furnitur senilai hingga 200.000 yuan. Hou ingin anaknya hidup berkecukupan dan dia tidak menyesali semua uang yang telah dikeluarkannya. Setiap tahun ia mengirim sekitar 30.000 yuan atau 64,3 juta rupiah untuk keperluan si anak seperti susu bubuk impor dan biaya sekolah TK mencapai 70.000 yuan atau 150 juta per tahun. Tak hanya sebatas itu, Hou pun dengan senang hati membiayai rumah sakit untuk mantan mertuanya karena merasa mereka adalah kakek nenek anaknya. Hou lalu pensiun pada 2019 dan memutuskan untuk membagi sebagian dana pensiun ke mantan istrinya untuk merawat anaknya sekitar 4.000 yuan atau 8,5 juta rupiah per bulan. Meski Hou terus menyuplai dana ke keluarga mantan istrinya, hubungan dia dengan mereka tidak baik-baik. Liu selalu menolak permintaan Hou menemui anaknya dengan alasan Hou tidak disukai kedua orang tuanya. Alhasil hubungan Hou dengan anak Liu pun tak akrab. Bahkan saat ibu Liu meninggal pada 2018, ia tidak memperbolehkan Hou datang ke pemakamannya. Sejak saat itu Hou menjadi curiga dan September 2020 penelusurannya berujung pada temuan bahwa ada seorang pria bernama Zhou. Ia mendapat info itu dari teman-temannya. Hou memergoki Zhou sering menjemput anaknya di TK yang mana itu sangat aneh dan mencurigakan. Zhou juga tinggal di rumah yang dibelikan Hou, membuatnya semakin geram tapi sekaligus penasaran. Usut punya usut, ternyata Zhou sudah berteman akrab dengan Liu sejak kecil. Zhou sempat dihukum 12 tahun penjara karena penipuan dan telah dibebaskan pada 2012. Fakta lain yang mencengangkan adalah Liu dan Hou resmi bercerai pada 28 Februari 2013, tetapi pada 1 Maret 2013 atau hanya sehari setelah cerai, Liu menikah dengan Zhou. Hou berkata meski sepasang suami istri sudah resmi bercerai, bukan berarti salah satunya bisa menikah lagi dengan begitu cepat. Hou lalu melakukan tes DNA untuk anaknya. Pada 23 September 2020 dia mendapatkan hasilnya dan terbukti bahwa sang anak bukan putra kandungnya. Keesokan harinya dia melihat akte kelahiran anak itu dan tertulis nama ayahnya adalah Zhou.